Shalom, shalom. Sorry megang meja terus, karena tidurnya baru 2 jam. Tadi malam tidur jam 1 kurang, bangun jam 2 lewat sedikit, sampai jam 6, setengah 6, coba tidur lagi sebentaran, udah keburu bangun lagi sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, berkat doa jemaat juga pasti saya bisa berdiri sampai selesai. Oke, dalam minggu ini saya tergerak sekali untuk bisa sharing sama jemaat mengenai kesatuan hati. Tapi saya nggak tahu mulainya dari mana, tapi saya percaya biar kita semua di sini apa yang Tuhan mau sampaikan kita bisa melakukan bersama-sama di tempat ini. Mungkin suaranya agak cek. Oke. Mengucap syukur ya kalau kita masih boleh ibadah di tempat ini. Mengucap syukur banget. Setiap kali kalau kita ada perjumpaan di sini seperti kayak ada sesuatu yang menghidupkan kembali segala sesuatu yang mati di dalam kita. Kita mengucap syukur setiap kita berjumpa dengan Tuhan ada sesuatu yang hidup yang baru di dalam kita. Tadi Tuhan pesan buat kita jangan pakai baju atau jubah yang lama ya, kita harus menggantikan jubah yang baru. Jangan sampai di sini kita pakai jubah yang baru tapi jubah yang lama kita nggak mau tanggalkan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Di sini kita mau bahas mengenai kesatuan hati di dalam satu pelayanan. Karena kalau kita nggak memiliki kesatuan hati, kita terpecah-pecah, pasti gampang sekali kita dirobohkan oleh kuasa kegelapan. Mereka punya satu kekuatan yang luar biasa untuk coba menghancurkan anak-anak Tuhan. Bukan berarti saya bilang dia berkuasa, sangat tidak. Tapi kita diberikan otoritas kuasa yang lebih dari Tuhan untuk mengalahkan kegelapan. Bukan cuma untuk diri kita, tapi Tuhan mau kita semua di tempat ini menjangkau banyak jiwa di luar sana. Ya, oke. Banyak sekali sebenarnya pengalaman yang mungkin saya nggak terlalu lama karena ini waktunya juga udah lumayan, puji Tuhan. Tapi yang penting apa yang Tuhan mau sampaikan walaupun singkat, tapi benar-benar bisa bermakna buat teman-teman di sini. Ya, setiap hari kalau kita datang ketemu di sini, kita berkumpul, kita bergandengan tangan di tempat ini, tapi jangan sebagai rutinitas ya. Jangan cuman kita sebagai simbol aja, akhirnya jadi kebiasaan kita cuman gandengan tangan, tapi nggak ada makna apa-apa. Sebenarnya gandengan tangan itu melatih kita untuk mempersatukan hati kita berjumpa dengan Tuhan. Karena kita datang sini awalnya untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Nah begitu juga ketika kita datang sini, sebenarnya kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami sepakat datang ke sini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Judul khotbah hari ini, bersatu kita kuat mengalahkan kegelapan. Entah kenapa pokoknya saya pernah ngobrol dalam minggu ini kayak seperti dibawa terus pengen satu kekuatan karena begitu banyak Tuhan kasih pengalaman. Kebetulan kami berdua waktu pergi kita ngalamin begitu banyak, melihat bahwa banyak sekali orang yang hidup dalam kering rohani. Artinya banyak sekali gereja-gereja yang ada tapi gereja cuma sebagai hiasan. Bahkan tidak ada sekali orang yang datang untuk beribadah. Mungkin kita nggak terlalu lihat hari Minggu, tapi pernah waktu itu kita satu kali lihat di satu tempat, tapi juga nggak terlalu banyak. Puji Tuhan negara kita ini masih banyak loh yang beribadah. Ngucap syukur banget gereja-gereja masih aktif. Tapi tetap aja roh jahat itu dia tahu kelemahan-kelemahan untuk mematahkan anak-anak Tuhan untuk supaya maju. Gimana caranya? Dia mulai masuk, mulai dari keluarga kecil, dari keluarga demi keluarga, kakak beradik, rumah tangga, gereja-gereja. Ya, dia mulai bawa satu perpecahan. Intinya satu, untuk saling menyakiti. Kalau kita udah mengalami perpecahan, tidak mungkin kita kuat untuk menyerang kuasa kegelapan. Karena apa? Karena dia bersatu untuk menyeret kita masuk dalam
api kekal. Untuk itu kita harus bersatu juga untuk kita kuat di tempat ini, supaya kita juga bisa dipakai Tuhan dengan benar. Amin. Oke, kita ini hidup bukan, tadi Tuhan kan bilang, persiapkan waktu kita benar-benar ya. Karena kita bukan hidup di tengah zaman atau di mana, kita ini di penghujung. Penghujung artinya kita udah harus dewasa rohani di dalam Tuhan. Kita udah gak bisa main-main lagi. Kita harus fokus betul-betul sama Tuhan. Ya, kalau datang sini juga kita ibadah, jangan sampai kita cuma nyanyi, kita cuma menyembah, tapi hati kita kering, ntar pulang sama lagi. Tapi isi betul-betul, pakai betul-betul waktunya. Bener loh, saya ngalamin sama Pak Ferdi, di sana di dekat rumah kakak saya itu banyak sekali gereja, banyak sekali. Hampir tiap hari kita senang sebenarnya kalau lewatin gereja itu, tapi akhirnya cuma foto-foto aja depan gereja. Karena apa? Karena nggak ada kegiatan sama sekali. Bahkan orang yang datang situ cuma berfoto-foto, cuman untuk supaya kenang-kenangan yang indah kali ya, karena bangunan-bangunannya bagus. Tapi nggak ada maknanya sama sekali, mereka tidak lihat, padahal ada pesan sebenarnya di dalam gereja itu, ada pesan-pesan sebenarnya. Tapi mereka cuma membanggakan satu arsitektur yang luar biasa. Tapi biarlah kita yang di sini, kita membangun satu gereja yang utuh, yang kuat di dalam Tuhan. Sampai kita pikir begini loh, walaupun kita pergi di situ ada pelayanan juga, tapi kita melihat kayak seperti kosong gitu. Makanya punya kerinduan terus, rasanya enak banget ya teman-teman bisa ibadah. Waktu kalian ibadah di sini rasanya kita pengen masuk dalam kamera itu, kalau gimana caranya bisa ikut ibadah di dalam sini. Karena luar biasa rasanya, rasa sekali kering di sana, rasa sekali. Seperti kita lagi masuk tempat yang bagus tapi tanah yang tandus, jujur. Seperti tanah yang tandus. Walaupun secara dunia kita lihat indah, tapi secara roh kita lihat mati semuanya. Untuk itu saya mau ajak saudara-saudara, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita. Kita harus bergandengan tangan di tempat ini supaya kita benar-benar membawa pesan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada gereja Chosen Generation di tempat ini. Amin. Oke. Iblis paling suka kalau ketika gereja tidak bersatu, kita tidak bersatu. Dia mulai masuk dalam rumah tangga, mulai dari Israel kecil dulu dia porak-porandain Israel kecil kita, antara kakak beradik, antara saudara-saudara, antara suami istri, mantu, anak mungkin sama orang tua sama anak. Dia bikin perpecahan dulu, dan yang sakit banyak loh. Yang merasa luka itu banyak. Ketika dia kasih perpecahan, bukan cuma satu orang yang luka, rame. Belum lagi gereja-gereja, sesama pelayanan, sesama teman-teman pelayanan di tempat di mana kita lagi beribadah, bukan cuma di sini, tapi di gereja-gereja lain. Kita setiap hari konseling, banyak sekali yang kepahitan sama lingkungan gereja, bahkan tidak kuat akhirnya pergi tinggalin Tuhan. Mereka pikir nyaman nih gue, di gereja banyak yang munafik, kita sering dengar kayak begitu. Gereja munafik semuanya. Pertanyaannya, ketika kamu di luar, kamu ketemu banyak orang munafik, kamu tidak berkata seperti itu. Sementara rumah Tuhan kamu bisa berkata munafik. Hati-hati ya, ini ministrinya Tuhan loh. Kita di sini berkumpul untuk mendapatkan sesuatu untuk pemulihan rohani. Gereja ini seperti rumah sakit, memulihkan keadaan rohani kita supaya kita kuat. Makanya setiap ibadah, jangan pernah kita mengabaikan orang yang menyampaikan firman. Siapapun yang berdiri di mimbar, Tuhan yang berbicara. Mau bagus kek, mau enggak kek, tapi firman itu hidup loh. Ya, jangan sampai kita seperti kayaknya duduk, aduh bosen nih, lama banget nih, udah lapar nih. Yang kita pikirin itu semua. Nanti besok-besok, jangan kaget kalau sampai ada waktunya. Sulit sekali kita mau beribadah. Kita udah lihat kok sering banyak kesaksian di mana orang mau beribadah sekarang dipermasalahin terus. Bahkan ada yang dibunuh. Cuman ibadah kecil loh. Tapi ada Tuhan di situ yang berkuasa. Mereka tidak tahan untuk mendengarkan nama Yesus. Nah kita di sini mumpung masih bisa ibadah, pakai benar-benar. Jangan sampai kita sia-siain waktu kita. Amin. Oke.
Iblis berusaha mengambil damai sejahtera dan sukacita. Melalui perpecahan, iblis lebih mudah untuk melemahkan pertahanan seseorang. Sangat mudah. Kalau kita nggak bersatu, ibarat gini loh, misalnya Bu Yuli lagi mau jatuh ke jurang. Kalau saya cuman sama Bu Fitri, sama Lina, tarik Bu Yuli, mungkin agak berat ya, susah ya. Tapi kita kalau beramai-ramai, kayaknya gampang banget tarik Bu Yuli. Kenapa? Karena kita bersatu. Amin. Nah, Tuhan melatih selalu kita untuk bersatu. Bagaimana caranya kita saling bergandengan tangan supaya kita kuat di dalam gereja ini. Saya kemarin sharing sama Pak Ferdi, betul. Kan Tuhan bilang mulai dari Israel kecil dulu pertobatan itu. Tapi kalau tidak ada persekutuan dengan sesama kita ini, ibadah, tidak mungkin kita kuat sendirian. Ya, tidak mungkin kita kuat. Makanya Tuhan ajak kita bersekutu. Supaya apa? Kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya ketika ada masalah, bukan kita sendiri yang berdoa. Kita ngerasain loh, kita ngerasain waktu perjalanan, kita percaya banyak banget teman-teman yang berdoa buat kita. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bahkan pulang 2 hari baru kita nyampe di Perancis, ada pesawat yang sama. Dia ngalamin turbulence ya, itu mereka sampai stewardessnya mental, kena luka, penumpangnya juga kena masalah, gara-gara cuman kayak begitu. Nah kita setiap kali waktu kita pulang, tiap kali kalau kaptennya bilang, oh pakai fasten seat belt, waduh kita bilang mulai nih kayaknya ada udara kosong. Tapi puji Tuhan, tiap kita disuruh pakai seat belt, nggak pernah ngalamin karena kita percaya teman-teman lagi doa. Bahkan saya lucu dengerin teman-teman tuh awalnya Pak Philip tuh, dia minta kita punya boarding pass, diikutin rame-rame. Dan benar setiap disuruh fasten seat belt, tapi nggak pernah ngalamin ada goncangan sedikit pun sampai nyampe Jakarta. Betul-betul nggak ada, sampai kita bilang ini kalau bukan penyertaan Tuhan tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak menyertai tidak mungkin, dan banyak yang berdoa. Itulah tujuannya kita berkumpul di sini. Makanya jangan ada saling perpecahan di tempat ini. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Amin. Oke. Roh jahat tuh tahu banget cara mengalahkan kita di tempat ini. Masuknya dari mana? Pertama kita mau bersatu, dia mau bikin pecah dulu nih supaya kita nggak bersatu. Dia tahu karakter kita, harga diri kita, nama baik kita, kepemilikan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Banyak lagi yang dia bisa bikin kita sampai membuat kita tercerai-berai. Betul? Ya. Dan akhirnya apa? Terkadang gara-gara cuman nama baik, harga diri, gara-gara cuman perkara kecil, bisa aja nama satu pengerja dengan pengerja yang lain jadi saling tidak suka. Dan ketika kita mau gandengan tangan, yang satu lagi kuat, lagi semangat-semangatnya, yang satu lagi emosi, rasanya nggak mau nyentuh, aduh gua kalau pegang sama dia gue nggak mau, gue maunya pindah ke sebelah sini. Nggak bisa, kita harus punya gereja yang kuat, gereja yang tidak boleh ada luka satu sama lain. Kalau kita mau berperang, berperanglah dengan benar. Kalau kita mau mengalahkan kegelapan, kalahkanlah dengan bersatu hati di tempat ini. Amin. Oke. Tanpa kesatuan hati tanpa kesatuan hati kita tidak akan menang ketika roh jahat memecah-mecah kita semua dan mudah dikalahkan musuh-musuh kita. Betul? Lebih berat jika kita berperang seorang diri dengan pasukan kegelapan yang bersatu. Dia bersatu loh. Mana mungkin roh jahat dia pecah-pecah. Kenapa? Tujuannya dia cuma satu, gimana caranya bawa kita sampai ikut dia masuk neraka, ya. Tapi kalau kita juga dikasih sama Tuhan, makanya Tuhan bilang kita juga harus bersatu untuk mengalahkan kegelapan. Segala sesuatu yang terjadi di sini dalam ibadah, itu nanti ketika kita bawa dalam pribadi lepas pribadi di rumah, itu yang menjadi kekuatan buat kita untuk berdoa. Tapi tidak mungkin kalau kita mau berperang sendiri, gue gak perlu, gue bisa kok sendiri. Gue gak usah ibadah, gue di rumah aja gue berdoa sendiri. Saya percaya tidak akan mungkin sekuat kita ketika kita rame-rame di sini. Lihat ya, kita lewat retreat, kita lewat macam-macam bersama-sama di sini. Tanpa doa tidak mungkin terjadi. Betul enggak? Oke.
Panggilan kita apa sih? Panggilan jemaat Chosen Generation. Ada yang tahu? Di mana? Bukan Together We Strong. Ayatnya apa? Ayat panggilannya? Ya? Rizka? Ya, 1 Petrus 2 ayat 9, yuk dibaca deh. Jadi kita tahu panggilan kita ya. Jangan sampai mentang-mentang kita udah ganti banner, lupa deh ayatnya. Coba nih kita mulai telaah dari kita punya panggilan dulu deh. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita sudah ditebus dan dipilih untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita ini jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan lagi mengutus kita nih. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri dari gereja ini, nggak mungkin kita bisa berperang. Berperang itu rame-rame, ya. Berperang itu rame-rame, nggak mungkin kamu dilempar, ditaruh satu medan perang, cuman 1 orang, 2 orang ditaruh di situ, baru masuk kaki satu aja udah tembak mati. Tapi kalau kita beramai-ramai, kita punya mata banyak, kita punya mata rohani yang banyak bersentuhan dengan firman Tuhan, menghidupkan dan mengalahkan kegelapan. Amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki kesatuan hati. Coba kita lihat di Roma 15 ayat 6. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuliakan Tuhan loh kalau kita bersehati di tempat ini. Kalau kita nggak bersehati di tempat ini, kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita bilang kita mau memuliakan Tuhan, kita dipanggil di ladang yang sama yang namanya Chosen Generation. Kita berkomitmen di tempat ini. Tapi kalau kita tidak bersatu hati, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita bilang kita memuliakan Tuhan, tapi kita masih sakit hati satu sama lain. Kita masih nggak kompak satu sama lain. Kita nggak peduli sama pertumbuhan teman-teman kita atau kelemahan iman teman-teman kita. Bisa nggak kita rangkul teman-teman kita yang kurang? Oke? Ya. Coba kita lihat di Roma 15 ayat 1 ya. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan Amin. jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau kita masuk dalam pelayanan, jangan cuman gue mau enaknya di sini, ini gue tempat gue, ini gue mau duduknya di sini. Kita selalu mencari kesenangan kita sendiri tanpa memperdulikan kiri kanan kita. Kalau kita melayani di sini, kita saling melayani satu sama lain. Amin. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan. Terkadang kalau kita dengar ada teman kita di sini yang lemah, lu tahu nggak sih? Itu katanya Pak Ferdi kan biasa passwordnya kan. Udah tahu belum? Tapi kita bilang, lu tahu nggak sih? Dia begini, dia begitu. Terus udah gitu nyampe kemana-mana sampai akhirnya mulai ada pasang tembok, satu sama lain tidak menegur, ya. Walaupun bersapa shalom, tapi kita munafik. Kita shalomnya tapi kita nggak tulus. Tadi kan Tuhan bilang kan tulus ya. Tadi kan ada nubuatannya ya. Tulus hati. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus tulus hati. Ini kita lagi ibadah, kita mau berjumpa sama Tuhan, kita harus tulus hati. Tidak boleh simpan apapun di dalam hati kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ketika kita nyembah Tuhan, kira-kira kalau ada masalah di hati, bersih nggak? Kotor kan? Bisa menajiskan orang lain nggak? Hati-hati ya, ketika kita mempersembahkan sama Tuhan, kalau hati kita kotor, kita menajiskan orang lain loh. Kita bukan memberkati orang lain, tapi kita menajiskan. Makanya sebelum ibadah, tadi kan Tuhan bilang juga, ingat ya tadi malam ada buletin juga tentang bebannya. Beban aja Tuhan ajarin kita untuk menyerahkan, jangan kita sampai kita bawa. Kalau kita bawa beban, kita nggak nyampe ke gunungnya Tuhan. Amin. Kita harus menanggalkan beban-beban itu. Kalau kita mau berperang, pakai bawa beban, ya kita bawa bebannya banyak gitu. Mungkin nggak kita bisa lari gesit? Nggak mungkin ya. Kita harus benar-benar berperang dengan benar. Jadi kita menghargai benar-benar. Oke?
eh, tidak boleh mencari kesenangan sendiri tanpa memperdulikan keadaan di sekitar kita. Harus membangun iman yang lemah. Jangan sampai teman-teman kita yang lemah imannya kita makin dorong. Emang dia begini, emang dia begitu. Banyak benar kita ketemu di sini masih ada yang banyak misalnya yang lemah. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita punya doa kan. Kita masih punya doa. Kita lihat teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir misalnya. Kita masih punya doa. Buat apa kita ada grup Chosen Generation tapi kita tidak ada pokok doa buat teman-teman kita yang tidak hadir, teman-teman kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang sedang bermasalah. Itu harus ada kepedulian. Nah kalau kita mau bersatu, bersatulah seperti itu. Ada kepedulian satu sama lain. Amin. Oke, Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Roma 15 ayat 2. 15 ayat 2. Roma 15, iya. Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, mencari kesenangan sesama. Terkadang kita mencari kesenangan kita sendiri. Gue maunya begini, gue maunya begitu. Bisa nggak nyari kesenangan sesama kita? Apa yang menjadi kesukaan teman kita? Mungkin perkara-perkara kecil ya. Apa sih kesukaan dia? Kita rame-rame, kita bisa mungkin dari ulang tahun deh, puji Tuhan. Ya, kita suka ngelakuin di sini. Gimana caranya? Kita sepakat doain dia, kita sepakat untuk bersahati. Ada yang sakit kita doakan. Jangan cari kesenangan sendiri. Giliran lagi nggak ada masalah, diam di grup itu kayaknya silent banget, nggak pernah nongol. Waduh, giliran udah kena sakit yang parah, dukung doa dong. Giliran sakit-sakit doang, giliran yang merugikan diri sendiri baru minta tolong. Ya, baru nongol tuh kayak kapal selam udah dalam banget, nggak kelihatan. Tiba-tiba ada masalah, keluarnya cepet banget. Doain gue dong. Doa nggak doa, sakit nggak sakit. Adalah kata amin. Kenapa? Kita sepakat, kita belajar, kita punya grup. Walaupun jujur ya, di dalam grup itu juga ada yang masih aktif di sini, ada yang tidak aktif di sini. Kita harus doakan. Kita nggak tahu apa-apa yang mereka hadapi atau gimana pun juga kita harus doakan, ya. Biar gimana pun siapa yang pernah nginjak di sini, jangan cuma tugas kita berdua atau yang lain-lain atau cuma beberapa orang doa di sini, kita semua dong. Amin. Jangan kita cuma mikirin kita sendiri. Coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, bisa nggak? Kan kita bicara bersatu. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Kita ngaku kita bersatu di sini, amin. Together we strong, ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kira-kira bisa nggak begitu? Hah? Bisa nggak sih? Bukan berarti ini kesukaan kita maksudnya kebersamaan itu kita saling peduli satu sama lain ya. Kita punya perasaan hati ya. Apa yang mungkin kayak gini nih. Saya punya coklat. Ceritanya si Ian deh. Ian lagi ngintip nih. Anti gue kepengen banget. Ya kadang-kadang kita kepengen tapi sekali waktu kita berkorban nggak salah juga kalau bisa menyenangkan dia saat itu. Mungkin karena coklat aja bisa membangun dia, nggak salah juga. Ya mungkin dia lagi kepengen banget tapi lagi nggak punya duit gitu. Terus kita kasih coklat seneng banget pasti. Amin nggak? Ya perkara kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Tapi kita bisa punya kebersamaan, kita peduli. Amin. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Coba kita lihat di Roma 15 ayat 3. Saya nggak terlalu lama ya, saya berusaha untuk madatin. Oke, dibaca. Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca itu kau. Ada kisahnya sendiri, tapi kita ambil poinnya aja. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kalau Tuhan cari kesenangannya sendiri, apes kita bisa kehilangan.
kehilangan keselamatan. Tapi dia tidak mencari kesenangannya sendiri, dia sampai mati buat kita. Ya, dia memberi nyawanya buat kita karena dia tahu kita begitu berharga di mata dia. Amin. Coba kita lihat Roma 15 ayat 3. Barusan udah Kak. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, kita harus menerima kekurangan orang lain apa adanya dan tetap mengasihi kondisi mereka apapun. Ya, sekali lagi ya, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah kita memilih-milih ya, terima apa adanya orang lain. Kalau dia kurang ya udah, terima aja. Karena apa? Tuhan lagi titip di ladang kita untuk kita garap sama-sama. Kalau dia lemah seperti firman yang awal, tolong. Jangan sampai kita, nah di sini nih mungkin ada juga teman-teman kita yang masih belum sering ngobrol sama yang lain. Cobalah yang lain yang biasa rame-rame, pindah tempat ngobrol sama yang belum pernah ngobrol sama sekali. Ada nggak di ruang ini yang belum pernah ngobrol sama sekali sama satu ruangan ini? Hah? Serius nih? Ya, belajar ya kita ngobrol satu sama lain semuanya supaya apa? Kita kan satu keluarga besar. Kalau satu keluarga besar harus saling kenal dong, bukan cuma sekedar tahu. Kalau keluarga berarti hubungannya lebih erat daripada teman biasa. Kalau keluarga berarti kita punya satu hati, satu perasaan seperti kita kakak adik. Nah, kita di sini nih Tuhan lagi bangun satu keluarga besar. Satu keluarga berarti kita harus mengenal satu sama lain, ya. Kalau coba di sini kalau lagi nggak ada yang nggak datang juga atau gimana, cari tahu, bantu dong juga kita, ya, bantu juga dong kita untuk telepon kayak atau gimana kabarnya. Kalian semua udah dibekali firman loh, bisa juga kan, jadi berkat, amin. Oke. Menjadi saluran berkat, Kisah Rasul 2 ayat 44. Coba, Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kan ditekankan lagi kan, kepunyaan mereka adalah kepunyaan sama. Kalau kita merasa kita satu, kita harus saling berbagi. Maksudnya begitu. Ayat 45-nya. Kisah Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bukan berarti kalau orang kaya di sini diperes ya, lu mesti bagi-bagi, lu mesti jual-jual, bukan begitu maksudnya. Tapi intinya cuma satu, kalau kita yang punya, kita ngelihat ada teman-teman kita yang susah, bisa nggak kita juga punya perasaan bahwa dulu kita pernah loh punya titik terendah gitu. Kita juga bisa menolong mereka, kita juga punya hati untuk memberi bagi mereka. Kisah Para Rasul, Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak menahan berkat untuk dinikmati sendiri ya. Kalau ada berkat bagi-bagi, bukan berarti bagi-bagi seperti apa. Kan berkat itu punya Tuhan. Amin. Berarti apa yang kita dipercayakan kita harus menjadi bendahara yang setia. Gak rugi loh kalau kita memberi buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan sama sekali gak rugi. Karena apa? Apa yang kita tabur toh untuk kamu sendiri, bukan untuk kita. Tapi pekerjaan Tuhan butuh untuk memperluas pekerjaannya. Ya, kalau kita lihat kita belaga nggak tahu, salah juga. Ini kita lagi ngomong tentang ladang kita sendiri loh, ini sadar nih, ini kita punya rumah sendiri, kita punya ladang sendiri. Amin. Kita juga harus rela berkorban. Coba lihat di ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, mereka memecahkan roti dapat diartikan persekutuan dengan tubuh Kristus atau pengorbanan.
ya, berkorban untuk kepentingan bersama supaya terjadi keseimbangan antara seluruh jemaat atau pelayan Tuhan. Jadi harus ada keseimbangan satu sama lain, ya. Yang punya tolong yang nggak punya bisa tolong dengan cara yang lain. Bukan berarti yang punya tanda kutip semua jangan dikaitkan sama uang ya. Bisa jadi kita punya barang ini kita butuhkan dan kalian ada 2 atau 3 ya bisalah untuk membantu teman-teman atau apa sesuai kebutuhan tapi supaya seimbang. Amin. Coba lihat di 2 Korintus 8 ayat 13. Dua Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Sekali lagi ya, kalau kita melakukan sesuatu untuk sesama bukan karena kita mau menguras yang punya jadi harus mengasihi atau gini, tidak. Punya nggak punya, tapi supaya kita seimbang bisa saling mengisi. Amin. Jangan terus kaitkan dengan uang ya, tapi dalam perbuatan supaya semua seimbang. Ayat berikutnya 14. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Amin. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, berulang lagi ya, supaya ada keseimbangan. Kita saling mencukupkan, kita saling peduli dengan teman-teman kita yang ada di ruangan ini. Bagaimana bisa kita mau berperang untuk doa bagi bangsa-bangsa kalau di dalam kita punya kandang aja masih nggak peduli satu sama lain. Misalnya nanti satu hari kita cuma ngeyel ya, ceritanya kita lagi perang nih, lagi perang. Di sini aja kita pelit, sampai di sana perang, giliran dia ada kue satu, mereka lagi di medan perang lapar yang satunya, masih pelit juga nggak kasih. Padahal berjuang, ya sama-sama lagi berjuang. Kita harus peduli. Kalau di sini kita nggak melatih, bergandengan tangan, saling peduli, kita nggak akan mungkin kuat. Ingat ya, chosen generation pertama kali waktu dibangun, Tuhan pernah bilang kita akan dipakai Tuhan doa bagi bangsa-bangsa. Dan kita nggak ngerti gimana caranya, tapi ini mengarahnya makin hari makin ke sana. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ayat berapa tadi? Ayat 14. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, ini tubuh bicara tubuh, roti ini bicara tubuh Kristus. Ya, kita satu. Kita satu tubuh Kristus. Kita punya macam-macam karunia di sini, tapi menjadi satu tubuh Kristus. Nah, karunia yang kita miliki ini saling membangun, saling menguatkan, ya. Jangan cuma pakai karunia untuk diri kita sendiri, tapi kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersatu di tempat ini, membangun kerajaan Tuhan di tempat ini, supaya gereja ini jadi kuat, bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Oke. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Kau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, ketika kita semua bisa bersatu, kita diubah, biar orang bisa merasakan karakter Kristus di dalam kita. Dan melalui karakter Kristus yang ada di dalam kita, ketika kita berjumpa di luar dari gereja ini, kita bisa menjangkau banyak jiwa, mereka bisa merasakan kasih Kristus. Bagaimana mungkin kita menjangkau jiwa di luar sana kalau di dalam aja kita nggak beres? Ya, kita harus bersatu. Bagaimana kita mau bicara bangsa-bangsa? Waduh, gue mau pelayanan nih keluar ke bangsa-bangsa. Di bangsa sendiri aja kita, di dalam kandang kita sendiri aja belum bisa bersatu. Apalagi di bangsa kita sendiri. Di bangsa kita sendiri aja kita sering dengar gereja satu sama lain saling menyerang mimbar. Harusnya gereja itu bersatu, kita tubuh Kristus. Harusnya gereja juga melihat kepentingan kerajaan Tuhan, bukan kepentingan kerajaan sendiri. Amin. Dan kita ini gereja-gereja yang hidup, kita ini adalah gerejanya Tuhan.
gereja ya Tuhan yang bisa dirasakan banyak orang. Amin. Jadi jika kita rindu untuk ada pemulihan baik keluarga, rumah tangga, terikat dengan masalah, terikat dengan dosa, jangan pernah jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebenarnya pertemuan-pertemuan ibadah itu penting loh, penting. Ya, makanya Tuhan selalu bilang kan pertemuan-pertemuan, kita harus bertemu, berarti kita bukan sendiri. Nah banyak orang, nggak perlulah gue kalau nggak usah ke gereja nggak apa-apa, gue bisa sendiri. Kita nggak akan kuat loh berperang sendiri loh. Ya, kalau kita punya persoalan keluarga, kita mau punya kerinduan menyelamatkan keluarga atau gimana, lebih efektif kalau kita satu ruangan ini bisa berdoa sama-sama untuk keluarga masing-masing yang ada duduk di tempat ini. Sehingga apa? Bukan cuma satu. Ketika saya lagi lengah, tiba-tiba Bu Esther lagi doain saya. Ketika saya lagi lemah, Ignatius lagi doain saya, walaupun dalam alam roh. Ya, semuanya bisa mendoakan tanpa disadar. Ketika saya lagi mau diserang, ada banyak teman-teman yang memberi benteng supaya kita kuat dan kita bisa maju. Gak mungkin kita bisa mau berperang tapi kita tidak saling mendoakan. Ya, kalau Pak Yogo lagi butuh doa, kita rame-rame satu ruangan ini doain Pak Yogo. Dan kita percaya dimanapun Pak Yogo berada, pasti dia akan membuat terobosan. Amin. Kenapa? Karena dia salah satu yang diutus dari teman-teman kita, dia keluarga kita. Ya, dimanapun kita ditaruh, kita bisa jadi berkat. Kami waktu ke Perancis, kenapa sampai kita bisa diundang? Dari jauh-jauh hari, kakak saya udah ngomong gini, udah teman-teman udah banyak yang nanya nih kapan datang. Kenapa? Setiap kali dia kalau kerja, setiap dia ketemu sama orang, kebetulan dia punya spa, dia melakukan itu, terus tiap ketemu muka sama muka dia nginjil orang, sampai orang jadi penasaran. Ini si Ferdi sama Karen ini kayak apa sih? Siapa sih itu? Mereka pelayanannya seperti apa sih? Bayangin ya, sampai waktu kita pernah pelayanan kemarin itu kita pelayanan di sana, sampai ada anak perempuan itu bilang begini, dia bilang, andai kata ya, kalau ada kayak kalian di sini, kalau kalian nggak pulang, kalau pulang banyak hal yang kami tidak mengerti di sini. Kenapa? Kita menjelaskan mengenai pelayanan kita dan dia masuk dalam pelayanan seperti kita lakukan di Ictus Ministry. Dan mereka begitu sukacita sampai mereka bilang, coba ada ya di sini yang kayak seperti ini. Sementara kita yang di sini ada, kita sia-siain, bahkan udah dilayanin pun masih disia-siain. Padahal banyak loh di situ yang haus sampai mereka bilang, coba ada gereja yang seperti ini di sini di negara mereka minta. Padahal banyak loh di situ gereja. Tapi gimana caranya kita nyampe di sana bisa membawa pesan Tuhan dan mereka bisa merasakan pertumbuhan itu sampai dia bilang ya ada satu ibu suaminya ini ketendang kuda kepalanya dan sudah 1 tahun di rumah sakit. Dan dia begitu putus asa karena dia tinggal sendiri, anaknya udah 3 udah besar, 1 di Jerman, 1 di negara-negara lain. Dia cuma sendirian sama 2 anjing. Tapi dia merasa kayak kering rohani, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu hidup. Bahkan keluarganya udah bilang begini, udah tinggalin aja, kamu sekarang harus mikirin diri kamu sendiri. Bayangin ya, suaminya lagi di rumah sakit, dianya suruh tinggalin, udah kelamaan. Hampir kita bilang gini, jangan menyerah, doain terus. Mau sembuhnya seperti apa cara Tuhan, tapi kita terus harus memberi semangat. Karena apa? Kita akan membawa jiwa ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jangan sampai kita di sini, kalau lagi sehat-sehatnya I love you. Giliran pasangan kita lagi sakit, aduh lu ngerepotin gua, pipis sembarangan, kencing pakai pamper segala macam. Kita rasa beban semuanya. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai cuman cinta-cintanya di saat cinta, tapi giliran lagi ada masalah, lagi udah mulai kisut. tapi Tuhan pernah bilang loh, jemaat Chosen Generation ini mukanya nggak ada yang tua-tua, awet muda, amin. Karena kita hidup di dalam Tuhan, amin. Ya, jangan sampai kita sama pasangan kita, sama keluarga kita, orang tua kita, anak-anak, apalagi anak-anak keterlaluan. Giliran orang tua, maaf ya di sana, mereka selalu taruh orang tua itu di jompo. Karena mereka bilang kita sibuk kerja, kita nggak bisa ngurusin mereka. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kalau orang tua kita udah tua taruh di jompo, kasihan loh.
Kita udah dibesarin, udah dikasih makan, disekolahin, udah kelar, udah lu masuk jompo deh. Gue mau kerja. Gak tahu diri banget tuh anak-anak kayak begitu. Jangan ada yang di sini ya. Kita semua selalu saling mengingatkan anak-anak, hormatin tetap orang tua kasih anak-anak, suami istri tetap bergandengan tangan sampai kita tutup mata. Ya, jangan mau dipecahkan oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Korbannya rumah tangga keluarga. Yang luka itu bukan cuman pasangan, tapi juga anak. Ya, mungkin mertua, ipar, siapapun bisa banyak yang terluka gara-gara cuman masalah sepele. Oke? Tapi gimana caranya kita mulai dari Israel kecil nih, kita gandengan tangan. Baru kita masuk peperangan, apalagi kita kumpul di sini seperti ada bola api besar, ada kuasa yang tidak ada taranya. Melalui tempat ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah begitulah yang dilakukan kakak saya cuma satu orang di sana. Dia nginjil tapi begitu banyak jiwa-jiwa setiap datang, dia sengaja beli Alkitab banyak, dia mulai nginjil. Ketika orang respon dia bilang gini, kamu mau nggak Alkitab? Saya ada 2, padahal dia ada banyak banget. Oh mau, dikasih. Tapi dia sebenarnya dia siapin, dia udah beli. Karena orang di situ susah sekali untuk terima Yesus. Nah itu cuma 1 orang, tapi bisa bawa kami sampai ke sana untuk ketemu mereka. Kita di sini semua bisa, dimanapun kita ditaruh kita bisa jadi berkat loh. Jangan sampai kita mandul, kita udah tiap hari dengar firman, tapi kita mandul, kita tidak berbuah. Jangan sampai ketika Tuhan datang tiba-tiba, Tuhan tidak menikmati buah yang ada di dalam kita. Saya pernah bilang di sini, buahnya busuk. Ya, beri buah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, tadi ayat 21. Sekarang kita buka di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, tadi kan Tuhan bilang waktuku, ya. Tadi pesannya Tuhan seperti waktunya udah gak lama lagi. Menjelang hari kedatangan Tuhan, kita harus giat loh, benar-benar giat. Udah gak ada waktunya lagi kita main-main, suka-suka. Gue mau begini, gue mau begitu. Rugi sendiri entar. Giliran Tuhan datang tiba-tiba, kita rugi sendiri. Persiapkan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita kerja. Tapi kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya, supaya apa yang dapat di sini betul-betul kita bisa pakai untuk di luar sana orang bisa merasakan kasih Kristus. Amin. Di Matius, Tuhan juga berkata di Matius 18 ayat 20. Coba lihat sampai 21. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lebih dari 1 orang ya. Terus ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Kok 21 sih? 20. Tadi 18 sampai 20 udah kan? 20 udah tadi. Iya. 18 sampai 20. 19 sampai 20, maaf, 19 sampai 20. Tadi udah sampai 20 kan? Ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya kita tidak bisa sendiri, kita harus punya rekan sepakat untuk sama-sama berdoa. Nggak mungkin kita gandengan tangan kita sendiri, kita rekan sepakat. Kita sepakat berdua ya, padahal kita sendiri. Nggak mungkin. Namanya kalau rekan 2-3 orang berarti sepakat dalam nama Yesus ada orang lain, betul nggak? Bisa nggak mulai dari keluarga kecil, kita mulai pegangan tangan, kita sepakat doa, peduli sama jiwa-jiwa keluarga kita yang masih terhilang, ya. Kita memperdulikan itu. Kalau kita udah terbiasa seperti itu, di tempat ini pun kita juga punya perasaan yang sama. Bahwa ketika kita bergandengan tangan, kita juga peduli sama keluarga-keluarga besar kita yang ada di sini, amin. Ya, kita udah gak egois lagi mementingkan kita sendiri. Makanya kita bilang, segala sesuatu kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Karena roh jahat tidak bisa mematahkan begitu gampang kalau kita bersatu. Tapi kalau kita cuma satu persatu kita berdiri atau cuma 2-3 orang, gampang sekali dia menghancurkan kita. Tapi kalau kita rame-rame, ada banyak teman-teman kita ini yang bisa berdoa. Ada banyak pasukan yang bisa menyerang kuasa kegelapan sehingga mereka juga tidak bisa menyerang kita.
Ya, ketika kita lagi jatuh, misalnya Vera lagi keluar jalur, ada yang ingetin Santi, ayo Ver sini balik lagi Ver, balik lagi. Ya, misalnya Niar lagi sendiri, kita juga ayo dong Niar. Ya, ingetin teman-teman, Niar di luar sana jadi berkat juga. Kalau ketemu sama orang, ada yang lagi bermasalah, Niar udah bawa benih dari sini, bisa juga bagi di luar sana, jadi berkat. Ya, kita semua bisa dipakai kok. Dimanapun kita berada, kita semua bisa dipakai. Hilang. Oke, gereja yang kuat adalah gereja yang siap dididik dan ditegur. Ibrani 12 ayat 5. Ini saya buru-buruin ya. Oke. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jangan pernah anggap enteng didikan Tuhan. Terkadang kita anggap enteng. Tuhan hadir, kita suka-suka. Tuhan hadir, kita tidur. Tuhan hadir, kita main. Padahal Tuhan lagi ada di sini. Coba kalau ada presiden lagi ada di sini, waduh, kita mau gerak aja rasanya udah kaki kram juga kita nggak berani gerak. Kita hormat banget. Sementara Tuhan walaupun tidak terlihat, tapi dia raja kita. Bisa nggak kita menghormati dia sebagai raja yang hadir di tempat ini? Ya, bos kita aja kalau di luar di kantor atau apa kita bisa menghormati. Kalau kehadiran Tuhan kita udah nggak bisa menghormatin, berarti kita nggak bakalan dihormati sama manusia juga. Karena kita aja nggak menghormati Tuhan. Amin. Ya, makanya setiap ibadah hormatilah Tuhan. Ya, ikuti dia, hormati. Selayaknya presiden lagi datang sini, selayaknya juga Tuhan dia raja datang sini. Hormati dia dan siap dididik dan dihajar, ditegur. Kalau lagi ditegur sama firman, jangan mulai nyalain sini kiri kanan. Lu tuh yang berubah, lu tuh. Kan firman Tuhan selalu bilang kalau kamu orang lain lakukan bagimu, lakukan terlebih dahulu. Bertobatlah mulai dari kita supaya kita bisa berdampak bagi banyak orang. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Berubahlah mulai dari kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita di ruangan ini ada keluarga yang masih belum bertobat atau apa, jangan menuntut mereka untuk berubah. Tapi mulailah dari kita berubah supaya kita bisa berdampak bagi mereka. Tanpa perkataan mereka lihat, oh ada Kristus di dalam dia. Kok dia enak ya, dia senyum mulu, ada gelombang, ada badai, ada macam-macam. Kok tetap dia senyum ya? Kenapa? Karena ada Kristus. Ya, ada pesan tanpa ada perkataan, tapi ada pesan. Jangan pernah menyerah. Ingat khotbah Pak Ferdi minggu lalu, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan pasti jawab, tapi menurut waktunya. Belum waktunya Tuhan mau jawab, kita udah undur. Ah, lama banget. Tuhan kok nggak jawab-jawab? Tunggu waktunya Tuhan, pasti dia jawab. Doa sekecil apapun tidak akan kembali dengan sia-sia. Setialah terus dalam berdoa. Ya, walaupun hari ini kita lihat keluarga kita belum bertobat, walaupun kita masih punya pergumulan banyak, tapi Tuhan pasti jawab pada waktunya. Terkadang Tuhan melatih kita untuk setia berdoa. Dia ingin terus kita ada hubungan intim sama dia, berkomunikasi sama dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, amin. Ya. Jangan pernah kita lihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, tidak. Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, amin. Tapi intinya satu, bisa nggak kita serahin masalah itu ke tangan Tuhan? Nah masalahnya di situ. Banyak orang udah serahin masalah ke Tuhan, udah kelar dia ambil lagi, ah lama banget Tuhan jawabnya, udah gue selesain sendiri. Ntar giliran udah masalah, Tuhan kenapa terjadi begini? Padahal kita yang tarik doa kita. Kita udah nitip sama Tuhan, habis itu kita ambil karena belum dijawab. Oke? Ya, jadi kita harus punya firman yang kuat di tempat ini. Kalau kita mau bergandengan tangan, kita bersatu, firman juga harus kuat. Kita udah dapat semua sebenarnya di sini loh. Pujian penyembahan iya, kita udah mulai nggak batasin karya Tuhan di tempat ini. Firman kalau dibilang boleh cukup keras di tempat ini untuk mendidik. Nah untuk perubahan-perubahan di ruangan ini sudah nggak berdampak dari firman itu? Sudah belum menyatu dengan firman-firman yang ditabur di tempat ini? Harus dirasakan sama orang luar ya. Kita harus jadi berkat ya, di mana aja.
Ya, misalnya contohnya Andreas di kantor. Ya, walaupun gimana orang bilang, "Wih, Andreas lu kayak bersinar ya." Dia nggak usah ngomong, tapi Tuhan tahu, tapi orang-orang tahu bahwa rasanya nyaman banget sebelah Andreas. Kenapa? Ada Kristus di dalam dia. Ya, William jalan nih keluar dari cawang, wih bersinar tuh cowok. Bukan karena putih ya, tapi dia membawa pesan, walaupun gimana pun kayaknya adem gitu. Selama ada Kristus, orang melihat kayaknya sejahtera. Ya, bisa siapa aja di sini kita bisa membawa pesan itu. Amin. Ya, yang penting jangan sampai apa yang sudah dapat di sini kita tidak pergunakan di luar sana. Kita harus berbuah. Ini bukan waktunya lagi kita baru, aduh Tuhan minta benih dong, baru mau nabur. Kita harus nabur tiap hari. Pada waktunya Tuhan akan memberi pertumbuhan kok. Ya, dan ketika memberi pertumbuhan, buah pertumbuhan, hasil pertumbuhan itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Amin. Jadi jika ada yang pesan firman di sini, jangan anggap itu menghakimi atau apa, tapi kita saling membangun. Siapapun yang percayakan di tempat ini, kita saling menguatkan, ya, amin. Ada banyak gereja yang telah menjadi suam, dan ada juga yang rindu beribadah tetapi dengan cara yang salah, sehingga banyak ruang tembak roh jahat membuat rohani mereka tidak bertumbuh dengan benar. Ya, kita lihat, saya mungkin boleh nggak ditayangin sedikit, tapi nanti harus dihapus videonya. Saya lagi iseng nih, pergi kebetulan di dekat rumah kakak saya itu ada namanya Santa Bernadette. Santa Bernadette ini dikenal dia itu satu sosok wanita yang rohani menurut zamannya mereka. Dan satu-satunya dia ketika meninggal jenazahnya itu tidak busuk sampai akhirnya dimumi dan dimasuk dalam satu gereja. Dan kebetulan banyak orang-orang rekan seiman kita juga, mereka mempercayai bahwa Santa itu sangat kudus. Ini, saya lagi duduk sama Ferdi, dia saking rohani orang ini mau benar-benar berdoa buat Tuhan, sampai tiduran. Ini kok kebalik ya? Kebalik nih videonya. Oh gitu ya? Oke. Nah, saya lagi duduk sama Ferdi nih, saya lihat itu orang ngapain dia sujud sampai gitu. Berarti dia benar-benar menghormati Tuhan ya, sampai dia tidur rebah di tanah. Ini saya iseng nih, sebenarnya nggak boleh bawa kamera di dalam, tapi saya shoot diam-diam. Setelah itu ada beberapa orang datang, dia habis sujud begitu, dia berhadapan sama Santa Bernadette ini. Maaf, itu mumi yang tadi itu jenazah. Nanti tolong dihapus ya Hendy abis ini, karena biar gimana pun itu tumpas. Ya, ini Santa Bernadette ini dibilang waktu dia mati jenazahnya tidak pernah busuk, sehingga akhirnya dimumi. Nah, orang-orang abis dia sujud gitu, dia mulai datang ke depan Santa Bernadette ini, dan mereka mulai berdoa. Bukan Tuhan lagi yang didoakan, tapi mereka berhadapan dengan jenazah. Ya, saya bukan mau menghakimi, tapi ya begitulah, orang yang begitu sebenarnya mau mencintai Yesus, tapi dengan cara akhirnya yang salah. Jangan sampai kita tidak punya fondasi yang benar, akhirnya kita tersesat jalannya. Kita pikir kita masuk surga, tapi karena pengertian yang salah, akhirnya kita bisa salah seperti ini. Oke, ya, terus ini dia. Oke, di skip aja deh. Terus kita pergi ke satu kota namanya kota Lyon. Kota Lyon itu sekitar 2,5 jam dari kota kakak saya namanya Nevers, 3 jam ya, 3 jam. Nah di situ kita diajak ke satu gereja, itu luar biasa, dari jauh kita lihat itu dia di bukit tinggi sekali. Bahkan kita kalau mau naik ke gereja itu, itu gerejanya namanya Basilika Notre Dame ya. Jadi dia ada di Lyon dan ini sampai didedikasikan untuk Yohanes Pembaptis. Ini gereja dalamnya itu megahnya luar biasa. Dia punya ornamen, bahkan ada satu patung di luar itu terbuat dari emas. Entah itu tuh yang sebelah pojok kanan, yang belakang itu dari emas. Jadi dari jauh itu udah kelihatan berkilauan, sampai saya bilang, aduh kalau gue bisa ambil, gue bawa ke Jakarta, bayar gedung deh. ya, dalamnya luar biasa. Dan orang-orang datang di sana dari mancanegara, macam-macam negara di situ. Mereka berfoto-foto. Tapi sebenarnya banyak pesannya.
pesan rohaninya banyak. Tapi mereka cuman membanggakan arsitekturnya yang begitu luar biasa, tanpa memaknai ini kejadian yang di mana gereja ini sebenarnya ada pesan juga yang disampaikan kepada jemaat sebenarnya. Tapi kita lihat ya, segitu megahnya, cuman sebagai tempat foto-foto saja, bukan tempat ibadah. Ya, di bawahnya itu kita turun tangga, ada gereja lagi. Di samping yang kita keluar, ada gereja lagi. Jadi satu tempat itu ada 3 tempat ibadah yang berbeda-beda dengan ornamen yang berbeda-beda, luar biasa. Tapi ya sayangnya kayak begitu, cuman sebagai untuk turis aja. Ada satu gereja lagi bisa, nah ini dia. Ini kalau ke kiri situ itu rumah keponakan saya. Dia tinggal di apartemen situ. Lihat ya, luar biasa bangunannya kalau kita lihat gereja itu. Tapi lihat, malam minggu waktu kita nyampe di sana sama Ferdi, malam minggu di lingkungan ini banyak sekali terjadi maksiat, ya. Wah, homo, cowok-cowok pegangan tangan, cium-ciuman, cewek-cewek berantakan, ganti urak-urakan, dan bau ganja di mana-mana. Sekali lagi saya bilang, saya bukan peminum ganja, tapi saya tahu baunya ganja seperti apa karena ada saudara-saudara dari kecil kita sering kalau dia lagi ngeganja tuh depan muka kita. Jadi gimana nggak mau apal, tiap kali lumayan kalau tinggal lama di rumah dia, ya kita apal. Kebetulan baru datang lagi kemarinan itu dan masih minum yang sama, padahal dia udah kena kanker, ya. Tapi ya kita berdoa supaya ada pertobatan. Dan di malam ini, setiap malam minggu itu mereka keluar kayak maaf ya, kayak pendosa-pendosa yang tidak takut Tuhan. Sampai Ferdi waktu jalan sama kakak saya, kita lagi jalan di situ, maksud dia mau kasih lihat tempatnya luar biasa gitu kan. Ferdi bilang gini, Ker, boleh pulang gak Ker? Pulang yuk sekarang. Kenapa Fer? Saya nggak tahan lihatnya. Saya nggak tahan lihatnya. Kenapa? Setiap gang, setiap lorong itu kumpul penuh sekali. Bayangin lo depan gereja itu, mereka juga ngeganja depan gereja. Mereka juga melakukan banyak hal depan gereja ini. Dan di samping sini juga ada gereja lagi. Tapi semua lorong-lorong itu dipakai untuk, maaf, sesuatu yang bebas, yang kayak nggak bertuhan. Ya, disitulah saya bilang sama Ferdi gini, Fer, kamu harus lihat, bukan kamu berpaling kamu pulang. Supaya kamu bisa rasakan perasaan Tuhan bagi negara ini, bangsa yang lagi terhilang. Makanya gak heran waktu itu Tuhan pernah kasih nubuatan kan mengenai kita disuruh doakan Belanda. Karena memang pusatnya yang paling kuat banyak itu terjadi seks bebas macam-macam itu di situ. Tapi bukan cuma di situ, itu cuma perwakilan dari benua Eropa. Dan inilah Tuhan titip buat kita semua untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Kita kalau lihat di situ kita nangis, akhirnya apa? Kita pikir apa nih Tuhan? Walaupun Tuhan gak terlalu banyak ya Tuhan kasih kita untuk pelayanan, tapi kita tetap ada pelayanan, bahkan ada baptisan. Tapi Tuhan suruh pagi-pagi kita tergerak, minta botol sama kakak saya, doain. Kita jalan di tempat yang malam-malam kita lewat itu kita mulai urapin. Kita urapin sampai kita masuk ke dalam gereja, kita urapin, kita minta Tuhan supaya tegakkan salib-Mu di tempat ini. Siapapun yang lewat di jalan ini yang diurapi biar Tuhan jamah mereka terima Yesus. Kita bisa loh di sini juga kita jalan, kita lewat, kita berdoa. Ya, karena ini fakta kita lihat bahwa kehidupan itu memang sebenarnya mereka sudah mati semua rohaninya. Kita mau duduk aja, kita duduk begitu kita udah lihat anak-anak muda begitu banyak yang urakan sampai dia cepat-cepat pengen minta pulang terus. Ya, tapi sebenarnya itu Tuhan mau pesan buat kita semua bahwa di luar sana bukan cuma di sini aja. Tapi kita masih bersyukur, kita lihat Indonesia. Masih banyak gereja-gereja yang salibnya masih tegak. Masih banyak gereja-gereja yang peduli. Ya, di sana maaf ya, anak-anak muda udah Saman Leven, mereka udah tinggal sama-sama, udah seks bebas. Buat mereka itu sesuatu yang wajar. Dan bahkan kita bukan apa ya, kita ngelihat di situ orang-orang yang diberkati mereka cuma sampai catatan sipil. Tidak ada pemberkatan gereja. Makanya kita waktu itu dapat satu kasus, kita lagi layanin satu keluarga, tiba-tiba Tuhan bilang, pemberkatannya belum. Kenapa Tuhan? Itu yang kita bilang anaknya kulitnya seperti ular lepas-lepas. Waktu udah selesai dilayanin, udah penyerahan anak, orang tuanya, papanya orang orang negro ya, Ghana, mamanya orang Prancis.
Anaknya itu baru lahir kulitnya kayak crispy, udah bawa ke Paris kemana-mana, pokoknya dokter yang terbaik, nggak nyelesain. Selesai kita pelayanan, sembuh. Tapi lucunya waktu kita mau pulang, tiba-tiba muncul lagi kulitnya mulai kayak ular, lepas-lepas lagi. Kita tanya di mana Tuhan celahnya, kan semua udah ditutup. Ternyata Tuhan bilang pemberkatannya. Waduh, seperti apa ya? Kita tanya orang tuanya, kita tanya, kalian ada masalah dengan pemberkatan nikah? Dia bilang kami sudah nikah. Nikah seperti apa? Nikah catatan sipil. Gereja gimana? Belum. Wah, rupanya pintunya di situ. Akhirnya kita bilang sama keluarga ini, kalau kamu mau diberkati, cari gereja di mana karya Roh Kudus tidak dibatas. Kedua, cari pendeta yang betul-betul diberkati di gereja. Karena mereka bilang begini, saya ketemu ada satu pendeta bilang gini, ya udah saya berkatin sini. Saya tanya sama dia, terus dia diberkati nggak di gereja? Enggak, dia cuma catatan sipil. Pendeta mau tumpang tangan, dia sendiri di catatan sipil. Tidak ada pemberkatan gereja. Bagaimana mungkin tidak menjadi saksi Tuhan terus dia memberkati? Ya, dan itu tuh sah-sah aja di sana. Makanya kita bilang kita bersyukur banyak pengetahuan di sini supaya kita tidak salah jalan. Oke, nah singkat cerita 3 bulan kemudian waktu kita pulang, dia pergi ke satu kota dan diberkati di sana. Ketika diberkati, apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya dengar, Tuhan bilang begini, sudah selesai, waktu selesai pemberkatan. Hari itu anaknya sembuh total sampai hari ini. Waktu kami kemarin ke sana, anaknya itu udah kuliah mau merit loh, udah tua. Maksudnya istilah udah dewasa, udah mau merit. Sementara waktu kita datang masih baru umur berapa ya Di? Masih kecil banget ya? Enggak, masih kecil, 4 tahun. Ya kulitnya kayak ular, tapi lihat ya, sekarang ganteng dia, udah besar, udah mau berkeluarga. Tapi lihat, Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita bahasanya pakai bahasa Indonesia, tapi kita tetap bisa berkomunikasi di sana. Bahkan saya punya kenalan, dia kerja bahasa Prancis cuman bisa ya, kita cuman abal-abal lah dalam bahasa Prancis, tahu-tahu dikit wiwi dakor gitu kan. Tapi bahasa Inggris dia nggak bisa, dia cuman bisa bahasa Khmer. Tapi puji Tuhannya kami bisa komunikasi. Saya pakai HP, saya punya translate, saya bilang ayo kamu sekarang bahasa Khmer, saya Indonesia. Jadi dia ngomong, ntar saya juga ngomong, kita ngomong, akhirnya kita bisa ketawa berduaan karena kita saling ngerti. Ya, sebenarnya kita bisa komunikasi sama siapa aja. HP ini bisa dipergunakan jadi berkat kalau kita mau. Jangan sampai benda-benda yang kita pakai ini jadi bukan jadi berkat tapi kita pakai untuk membawa dosa dalam hidup kita. Ya, oke. Jadi ada banyak gereja yang kita kunjungin di sana, tapi membuat betul-betul menyakiti hati Tuhan. Nah, gimana caranya kita kaum kecil di tempat ini? Peduli nggak kita sama orang-orang di luar sana? Masih banyak orang-orang yang terhilang yang Tuhan titip sama kita. Bukan cuman kita bilang di Eropa, tapi saya yakin di tempat-tempat bangsa-bangsa yang lain juga sama, ngalamin hal yang sama. Nah, kitalah yang sebagai kaum kecil ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita berdoa, kita bergandengan tangan. Nggak mungkin kita berperang kalau kita nggak bisa bersatu. Kita harus bersatu baru kita bisa mengalahkan musuh. Amin. Ketika kita bersatu, kita bisa merebut banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pesan saya nggak berlama-lama, sebelum penutup, saya cuma mau minta satu. Ayo kita semua di sini, kalau masih ada di dalam keluarga kecil kita, atau di lingkungan kita, masih ada yang kita belum bisa mengasihi satu sama lain, kita harus beresin. Karena kita rugi sendiri kok. Ya, banyak kita lihat orang yang tidak bisa mengampuni, ujung-ujungnya kena kanker, kena sakit penyakit yang tidak ada obatnya, rugi sendiri. Kita belum berperang sudah bermasalah dulu. Lebih baik kesehatan kita pakai benar-benar untuk berperang dengan benar. Supaya apa? Kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Oke, itu aja. Saya harap supaya apa yang walaupun cuma singkat, tapi pesan saya cuma satu. Terus kita bergandengan tangan, saling mendoakan. Kita minta di grup juga teman-teman kalau ada masalah atau apa, boleh share di sana. Kita saling mendoakan, ya. Jangan sampai kita bilang amin di sini ketika ada doa cuman sepakat doa, cuman kasih tulisan doang. Tapi doanya enggak sepakat cuman gambarnya doang. Tapi sungguh-sungguh kita doa, sepakat ya. Buat teman-teman kita juga yang lagi ada pergumulan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun juga. Itu jadi pokok doa kita semua, amin. Biar kita semua saling menguatkan,
saling memberi menolong satu dengan yang lain. Amin. Oke, itu aja. Amin.